Praise the Lord. Welcome, mungkin ada beberapa orang baru di sini. Saya mau memperkenalkan dulu, nama saya Pastor Lita. Saya istri Pastor Yudi, ya. Jadi saya taken, oke? Amin. Amin. Everyone, saya diberkati dengan 3 anak yang luar biasa. Tuhan sungguh amat luar biasa. Saya mau welcome yang beberapa orang yang baru datang, ya. This is your home. Amin. Ini adalah rumah kalian. Nah, saya di sini mau semuanya di sini. Saya percaya tadi waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan ingatkan satu hal. Banyak hal, kadang-kadang saya melihat kalian datang ke tempat ini, semua lah ya, tapi ada beberapa mungkin dari kalian yang sangat membutuhkan. Amin. Membutuhkan dalam arti you are very, aduh Tuhan, saya excited, saya benar-benar pengen mendengar apa yang kamu ingin sampaikan kepada saya. Saya mau katakan bahwa Tuhan mendengar setiap doa kalian, amin. Dan saya mau katakan bahwa saya percaya Tuhan tidak akan kalian kembali dari tempat ini dengan sia-sia. Amin. Saya percaya di sini kita di rumah Tuhan ini itu adalah hal yang luar biasa. Kita menyembah Tuhan ya, menerima firman Tuhan. Kalian jangan main-main loh. Jangan main-main di sini ya. Oh bukan jangan main-main, ketawa nggak boleh. Jangan main-main untuk kalian keluar waktu mendengarkan firman Tuhan, kalian tahu kalian akan berubah. Tanpa kalian mau, ya. Tapi kalian harus buka hati, amin. Kalian hanya buka hati, bagian kita hanya membuka hati dan percaya. Dan Tuhan yang akan memberikan, kalau kalian lagi mungkin sakit ya, mungkin ada hal-hal yang kalian mungkin perlukan jawaban gitu ya. Tadi Tuhan katakan that it's more than you prayed for. Lebih dari yang kalian doakan, kalian rindukan, Tuhan akan berikan. Katakan amin. Tuhan kita itu jauh daripada apa yang kita pikirkan, saudara. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang selalu berlimpah. Dia itu selalu nggak seada-adanya aja. Mungkin dalam hidup kita seringkali kita ya udah seadanya, ya kan? Seadanya mau ngapa-ngapain, mau makan seadanya. Kecuali memang di keluarga kita makan itu luar biasa gitu ya. Mungkin tidak bisa seada-adanya. Kalau bisa makan siang aja gitu dia make sure gitu. Ada satu orang di dalam keluarga kita yang bener-bener make sure gitu. Malam-malam itu ngecek di reels kira-kira apa yang lagi viral gitu ya. Nah, saya gak ngomong siapa-siapa, itu bisa aja. Kan di keluarga saya ada 5 orang, saya 1. Berarti ada 4 lagi. Jadi jangan kalian menebak-nebak. Itu adalah dosa terbesar kalau kalian menebak-nebak orang. Apalagi kalau itu tidak benar. Ya kan? Nah. Jadi memang kadang-kadang kita mikir dengan seadanya apa adanya kita. Tapi saya mau ajak kita pagi ini, mungkin firmannya biasa-biasa aja secara kita udah denger di mana-mana ya. Tapi saya percaya kita makan nasi, besok makan kue tiaw atau babi panggang, itu gak mungkin cuma sekali saudara. Katakan amin. Bener gak? Gak mungkin kan? Apalagi misalnya saya punya teman di sini yang suka, ya nggak boleh nyebut merek di sini ya. Oh nggak boleh nyebut. Yang demen Aice, ada satu tempat yang dia suka pergi gitu ya Roni ya. Pergi satu tempat, hari ini pergi, besok minggu depan pergi lagi gitu loh. Jadi memang kita, kebiasaan kita itu adalah mengulang. Jadi kalau namanya firman Tuhan, kalian jangan pernah, oh ini udah pernah denger nih. Amin. Karena kita biarpun udah pernah denger, berapa kali pun itu tetap mengubahkan kita. Kalau makanan aja kue tiaw aja bisa membuat kita kenyang, apalagi firman Tuhan, ya kan? Jadi saya mau hari ini mau sharing ke kalian. Mau sharing apa? Mau sharingnya apa? Tentang Kristus lah ya. Nah saya mau sharing bahwa Tuhan itu tidak pernah capek ya. Dia tidak pernah lupa, dia tidak pernah lelah untuk mengulang dalam kehidupan kita gitu ya. Dia selalu setiap saat, pagi gak pernah kita pusing. Masalah matahari tadi terbit gak ya gitu. Gak ada yang pusing. Ya kan? Selalu terbit. And we always take it for granted. Ya kan? Kalian di sini datang gitu ya. Kalian mukanya masih sama. Ya kan? Gak berubah tiba-tiba kalau bisa berubah gitu. Loh ketuker. Kan aneh gitu. Kaget kan kalian gitu kan. Kita semuanya lah. Everything ya. Yang kita saking sebiasanya. Konsistennya daripada Tuhan kita. Kita sering kali kita lupa. Kita nggak give thanks, nggak mengucap syukur gitu ya. Nah pagi ini biarlah kita, Tuhan terima kasih Tuhan ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang Dia berikan ke dalam kehidupan kita. Keselamatan,
Dia tidak pernah ribut kalau misalnya kita itu bangunnya telat, ya kan? Dia tidak pernah ribut kalau kita tidak melakukan kewajiban kita, ya kan? Tapi dia akan mulai, pernah gak dia menegur? Pernah. Tapi dia menegur dengan kasih. Dia menegur dengan apa? Dengan firman-Nya. Ya kan? Kalau kita manusia itu menegur, mungkin kadang-kadang ya seenaknya. Kita dengan kata-kata juga sih. Kalau menegur kita punya pasangan atau anak-anak gitu, orang lain kita tegur dengan apa? Dengan semaunya kita. Betul gak? Dengan apa yang kita rasakan gitu kan. Kok kamu kok gak begini? Lah orang itu begini. Kita compare lagi. Anak si itu begini, ya kan? Kok suami kita yang itu begitu, istri kita jangan. Jangan di-compare-compare. Ntar dapet loh, pusing loh. Maksudnya gini loh, kita sering kali, saya pun kita sering membanding-bandingkan. Tanpa sadar ya. Tapi saya percaya di GBC mah gak ada. Di GBC gak ada. Cuma saya doang, pendetanya. Kalau kalian mah baik-baik saja gitu ya. Jadi seringkali kita mengcompare, membanding-bandingkan kehidupan orang lain gitu ya. Kita dengerin misalnya nonton apa, bukan reels apa, IG kayak story. Banyak kan sekarang ke story ya, atau reels. Udah gak ada di feed ya, ya kan? Ada sih, ada juga. Tapi seringkali kita ngeliat, oh orang itu enak, orang ini enak. Kita tuh gak tahu apa yang mereka alami. Jangan kalian cuma mau hidup di screensaver aja. Ya dibohongin gitu. Oh ya kelihatannya kayak begini, kelihatannya bagus kayak gini gitu ya. Tapi saya percaya setiap kehidupan kita itu kita mengalami yang namanya pengulangan. Ya, tadi dibilang pengulangan. Kita diberkati berulang-ulang. Nah kita coba lihat ya. Sekarang gini. Kenapa Tuhan itu selalu berulang-ulang? Ada satu pattern saudara. Tuhan itu bekerja dengan pengulangan. Kenapa perlu pengulangan? Kenapa coba? Ya karena manusia suka lupa. Ya kan? Kalian tahu ada yang namanya the role of advertising. Sebenarnya itu bukan 10 kali. Kalau orang itu namanya pengulangan nih, orang kita ngeliat iklan ya. Wah, misalnya apa ya iklan yang enak sekarang ya? Misalnya ya oke lah ada, aduh ntar enggak iklan apa gitu kalian lihat. Shopee. Wah ya gak apa-apa lah ya ngomong satu brand kan. Kalau nggak pusing saya nggak ngomong brand. Ya kan Shopee. Kalian lagi dengerin khotbah. Shopee. Ya kan? Ayo matiin Shopee notification sekarang juga. Shopee. Itu semua tahu. Diulang. Lu gak mau beli pun lama-lama lu buka apa sih ini yang ribut. Kita buka. Lama-lama kita lihat. Kita beli. Betul gak? Ayo betul apa betul? Gak mau ngaku. Kalau gak mau ngaku ntar beliin buat saya. Ya kan? Itu kan sering kali diulang. Jadi itu pengulangan gitu loh. Kita ini suka lupa. Kita ini tidak biasa gitu. Jadi kita pengulangan Tuhan itu ada satu pattern yang Tuhan mau ingatkan. Who do you think you are? Kalau Tuhan itu mengulang, who do you think you are? Kalian tuh tidak perlu diingatkan. Kalian pikir kalian apa? Lebih dari Tuhan. Hah? Ya kan? Lebih dari Tuhan. Gak perlu diingatkan. Oh datang sebulan sekali atau setahun sekali aja ke gereja. Sebenarnya gak masalah saudara. Kalian mau kapan pun gak usah ke gereja pun it's okay. Tapi waktu kalian datang ke gereja, yang diberkati siapa sih? Emang Tuhan perlu diberkati sama kalian? Hello? Kalian perlu diberkati gitu? Mau karena supaya ini omsetnya gede gitu di gereja? No. Betul gak? Oh karena supaya pada nyumbang ini? Gak perlu. Tuhan itu tidak perlu uang kita, harta kita, berkat daripada kita, kebaikan kita, pelayanan kita. Tuhan tidak perlu. Dia bisa pakai siapa saja, bahkan batu pun dia bisa pakai. He doesn't need us. Tapi kenapa dia pakai kita untuk datang ke gereja? Why? Itu untuk kepentingan kita. Supaya kita ingat, kita diberkati. Ada hal-hal yang Tuhan mau bukakan dalam kehidupan kita. Yang kita tidak bisa alami tanpa Tuhan. Dengarkan sebaik-baik lagi, sekali lagi ya. Ada hal-hal yang bisa Tuhan mau bukakan dalam kehidupan kita. Yang tidak bisa kita dapatkan sendiri tapi berdasarkan dari Tuhan. Gak bisa. Amin. Jadi kembali lagi tadi pengulangan. Contohnya bangsa Israel. Ya, dia mengelilingi tembok Yeriko. Ya kan? Sebenarnya bisa, gak perlu sampai 7 kali. Betul gak sih? Oh ya karena supaya stepsnya genap tiap hari. Yeah, supaya stepsnya genap gitu ya. Enggak perlu. Dulu mereka gak perlu gitu. Itu bukan masalahnya. Apa dia perlu karena supaya
Oh karena udah gemuk-gemuk nih orang-orang Israel jadi mesti jalan mengurangi gitu ya. Oh mesti muterin setiap hari tembok Yeriko. No, sampai 7 hari. Kalian pikirkan ya si Yosua bilang ya udah ayo semuanya ayo kita berangkat ya. Ya muterin tembok Yeriko. Nah sehari sih masih kuat ya, bener gak? 2 hari masih oke, mukanya masih haleluya puji Tuhan. Wah Jesus you are good ya kan. Masih percaya amin. Udah mulai hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Dia mulai ngoceh lah sama Yosua. Woi Josh gitu. Lu yang bener, lu dengar dari Tuhan. Lu dengar dari Tuhan apa hantu? Ya kan? Lu bener gak ini? Udah 5 hari loh. Kita muter-muter 5 hari loh. Bukan sehari, 5 hari. Coy gila. Ini capek kali, kaki udah mulai gempor gitu ya. Ya kan? Capek gitu, 5 hari. Kenapa Tuhan mesti 7 hari? Saya tanya. Ya kan? Itu ada hal-hal yang Tuhan ingin katakan. Ya kan? 7 hari. Setelah 7 hari, bukan cuma 7 hari. Hari ke-6 udah selesai, hari ke-7 berapa kali coba? Muter lagi 7 kali lagi. So it's not 7 times. It's 13 times ya. Bener gak sih? 6 sama 7 lagi ya. Pokoknya anyway, itu 13 kali. So it baru kemudian rubuh. Terus waktu muter, lu gak boleh ngomong. Orang kayak saya, ya you know the rest lah. Ya kan orang kayak saya, ya mungkin kalian juga di rumah. Pernah gak ada yang puasa, bukan puasa makanan, puasa ngomong, ayo. Gak ada kan? Ada gak? Enggak, saya mau belajar gitu loh. Kalau ada di sini, ada gak? Yang puasa 3 jam lah gak ngomong. Kalau bukan karena suara hilang. Kalau suara hilang mah itu gak termasuk gitu ya. Ya kan kita tuh gak bisa disuruh jalan 7 hari terus udah gitu tanpa ngomong. Terus Naaman ya bacanya ya, bener ya. Naaman itu disuruh dia tuh sakit apa coba? Kusta. Dia sakit kusta. Terus dia minta untuk disembuhkan. Dia minta untuk disembuhkan sama Elisa, bener Elisa, bener ya? Dia udah minta di Elisa untuk disembuhkan. Terus dia gitu katanya, udah kamu membenamkan diri aja katanya di Sungai Yordan 7 kali. Dia terus marah-marah loh. Kayak siapa ya? Kayak siapa ya yang marah-marah ya sering ya? Tuhan suruh apa kita sering marah-marah, betul? Kita marah-marah, dia bilang apa katanya? Itu kata hamba Tuhan kok gak keluar sih? Kok gak keluar sih? Masa saya disuruh pergi langsung ke Sungai Yordan keluar kek? Terus katanya tangannya dipegang, angkat-angkat tangan kek katanya. Terus udah gitu di tempat saya punya kusta kek supaya saya sembuh. Masa dia gak datang katanya gitu. Sakit hati gitu. Ini si Naaman nih. Akhirnya dia bilang kenapa katanya mesti ke Sungai Yordan. Sungai Yordan tuh bener-bener ya gak tahu ya. Gak bersih lah ya. Maksudnya dibandingkan sungai-sungai kan ada yang lebih bagus. Kita tuh sering kali bener-bener mengkotakkan Tuhan. Maunya kayak gini Tuhan caranya. A, B, C. Lu kayak gitu kayak kalau ngerjain. Total manipulation today. Ya kan? It's a total manipulation. We want God to do what we want at the exact time, at the exact way. With caranya bagaimana, waktunya bagaimana. Kita berpikir dengan pikiran kita yang cepet. Oke? Terus udah, dia udah. Kalian tahu gak, dia udah marah-marah nih, si Naaman. Terus dia ngerendam dong, terus tetap berendam 7 kali. Ya sekali masih oke, udah marah-marah. Can you imagine, lagi marah-marah. Ya udah dah, gue lakukan lah. Terus dia berendam 1 kali. Tuh kan gue udah bilang apa, bagusan juga di sungai yang parpar katanya gitu. Aduh repot nih di sini, ini kurang bersih. Kan bukannya tambah bersih, tambah kotor gue. Mana kusta gue gak beres. Ke 1, kedua, ngoceh terus dia. Komplain terus sampai kenapa sampai dia akhirnya terus dia melihat kesembuhan itu. 7 kali baru dia melihat kesembuhan dia. Tuhan menyembuhkan dia berdasarkan perbuatan dia atau berdasarkan memang janji dia? Janji dia. Dia sudah berjanji untuk menyembuhkan Naaman. When it's said to you, the promise of God, janji Tuhan, itu pasti terjadi saudara. In your life. Kalian suka gak suka, Tuhan pasti genapi janjinya dalam kehidupan kita. Cuma kadang-kadang kita tuh ya
stres ya. Kalau kita komplain, siapa yang tahu orang komplain itu stres? Betul? Kita komplain, saya komplain, ntar dia komplain, ntar komplain semua. Dan komplain itu sangat menular. Berasa gak? Sama juga dengan komplain, mengucap syukur juga menular. Iman juga menular. Amin. Harapan juga menular. Kesembuhan menular. The good things also contagious. Kalian tahu bahkan lebih dahsyat lagi karena kenapa? Yesus itu dia. Orang kusta pun dia jamah sembuh saudara. Jadi Tuhan itu jauh lebih dahsyat daripada yang unholy. Jangan pernah takut kita dalam hidup ini. Kita pikir ntar takut ini. Hanya satu. Kalian kalau takut tidak beristirahat di dalam Kristus. Di dalam perhentian Tuhan. Anything else you have to be fearless. Percaya gak? Kok kayaknya tampangnya bengong-bengong gitu loh. Saya tuh udah di sini tuh berapi-api gitu. Ayo mulai. Betul? Betul kan? Waktu kita itu namanya, nih dengerin nih yang di sini nih. Ya kan? Jangan takut. Berkat Tuhan. Jadi dibilang kata Tuhan tadi apa? Tadi apa tadi? Yes, contagious. Jadi Tuhan itu lebih menular daripada iblis. Katakan amin. Apa yang iblis lakukan dalam hidup kalian, misal kalian depresi, ada hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kalian di masa yang lalu dan sebagainya. Hey, come on. Good news is, ya, Tuhan punya itu kuasa jauh lebih besar daripada itu semua. Kalian pernah gagal? Pasti. Jangan malu-malu ngomong gitu mah. Kalian pernah gagal? Amin. Tapi Tuhan bekerja lebih dari kegagalan kita. Kalian pernah sakit? Pasti. Kalian pernah bangkrut? Amin. Pernah. Bangkrut, kayaknya bangkrut dalam keadaan mungkin kurang uang. Ya kan? Kurang kasih sayang. Kurang tati tayang. Ya kan? Kurang semuanya kayaknya gak enak gitu. Kayak kurang sukacita, itu kan bangkrut. Kayaknya gue udah gak ada rasa untuk mengucap syukur aja sama Tuhan aja. Kayaknya mau doa aja gak ada rasa gitu. Pernah? You're bankrupt. Basically all of us bankrupt. Jadi jangan pernah bilang, kalau saya lebih baik daripada dia tuh begini. Kalau saya kan gak pernah Tidak, lebih bagus. You are all, semua di sini, itu kalian tuh guilty. Including me. Saya paling besar guilty-nya. Jadi jangan pernah saya berdoa dan percaya the more we are preach the good news. Semakin kita diberkati dengan firman Tuhan bahwa Tuhan mengampuni kita. Dia mengasihi kita. Kita melihat kebaikan dia. Semakin kita mengalami pertobatan. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang menghakimi. Pasti. Itu adalah buah saudara. Buah dari Kristus sendiri. Kita gak bisa bilang orang itu enggak. Kita semua itu guilty. Amin. So jangan takut untuk kita itu, ntar penularan apa? God is more. His holiness. Kekudusan dia itu lebih dahsyat dari setiap dosa-dosa kita. Kalian punya masalah apa sekarang saya tanya? Punya addiction apa? Keterikatan apa dalam hidup kita? Hah? Semua tuh ada loh keterikatan. Saya gak pernah terikat. Ya kan? Saya gak pernah terikat. Pastor saya, haleluya. Tiap hari pokoknya 3 hari berturut-turut saya puasa, berdoa, gak pernah berhenti non-stop. Ada orang yang ngomong gitu sama saya berdoa itu 10 jam. And I was like, what? 10 jam, what? Itu beneran. Cuma saya gak nanya gitu. Saya diam. Saya cuma bilang puji Tuhan. Itu pastoral banget. Kalian berdoa 10 jam, wah puji Tuhan. Saya sih terus terang aja ya. Saya dulu pernah diberikan kesempatan untuk doa sebagai pendoa syafaat. Saya gak pernah doa 10 jam. Itu kayaknya sakit kali tenggorokan kali ya udah. Ya gak sih? Kan gak mungkin doa dalam hati. Itu mah tidur. Itu bukan 10 jam, itu 8 jam tidur, 2 jam. Terus udah gitu main-main bentar, denger apa segala macam, ya 5 menit doanya. Poinnya, we are
Kita itu nggak bisa saudara. Ada keterikatan dalam hidup kita yang kita susah. Rasul Paulus aja bilang, gua mau lakukan yang gua mau lakukan aja. Tapi bukan yang baik yang gua mau lakukan, yang jahat yang aku lakukan. Itu Rasul Paulus. Kalian di sini pasti jauh di bawah Rasul Paulus lah. Iyalah. Ya kan, jangan mukanya kayaknya, oh mirip lah gua sama Rasul Paulus. Kalian pernah ditimpukin batu, pernah nggak? Hah? Kena kapal karam gitu berapa kali? Boro-boro kapal karam, ya kan? Naik MRT lewat aja udah marah-marah, ya Tuhan. Aduh persecution apa ini hari ini saya. Aduh macet Tuhan, aduh ini Tuhan, aduh cobaan apa. Baru macet aja cobaan. Ya. Apalagi kalau yang nyetir. Nah ini dia. Kita kalau sampai ke nyetir nih ya dahsyat nih. Semua itu yang tidak pernah perbenaran kata yang tidak pernah keluar. Kalau lagi nyetir. Jangan katakan amin. Itu gak ada pastor, gak ada pendeta, apa semua gak ada urusannya. Lu mau pelayanan berapa lama keluar mah keluar aja udah ngoceh. Wah ya ini orang nih bener-bener kampret. Ini heran gitu orang kenapa ya gitu. Saya suka bercanda ya. Kalau lagi ngoceh gitu kan dibahas tuh ya. Dibahas beberapa menit lah, beberapa detik lah dibahas. Ini kenapa sih ini bus di depan nih gini. Kenapa sih ini motor gini gitu kan. Kita bahas tuh beberapa menit gitu kan ya. Ya masalahnya sih gak apa-apa lu bahas beberapa detik. Tapi kan efeknya gitu loh. Bisa keselnya itu berapa menit dan berapa mungkin sampai entar. Ya emang rese tuh orang emang. Ini gue telat nih gara-gara yang tadi tuh. Kayak ada efeknya gitu. Ya gak sih? Kalau emang kita telat ya telat aja. Iya betul gak sih? Bener gak kalau kita telat it's okay. Puji Tuhan kita masih sampai di tujuan. Ya kan? Tapi kan saya gak selalu begitu loh. Kalau ada seseorang yang melakukan kesalahan juga saya pasti heran. Ini ada anak, ada istri. Mikirin gitu keselamatan orang. Kalau ibu-ibu. Wah udahlah nyetir ini ya. Anyway itu. Jadi kita tuh semua itu kita kecil aja, hal kecil. Kita bisa snap. Kita bisa marah. Kita bisa bahkan udah malas gitu kadang-kadang. Jadi itu adalah manusiawi saudara. Oke? Jadi kayak tadi, tapi Tuhan itu selalu meripit. Dia selalu mengulang dan mengulang dan mengulang. Dibilang Roma 2 ayat 4 katakan ya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Maksud daripada kemurahan Allah. Dia berikan kemurahan ke dalam hidup kita. Itu untuk apa? Supaya kita mengalami pertobatan. Jadi caranya Tuhan untuk supaya kita bertobat. Ayo. Kalau saya kan sama orang kalau ngomong kita omongin terus. Kamu itu kenapa ya? Kamu itu kenapa ya? Seperti ini yang kamu ini begini lakukan ini. Kenapa ya? Kenapa ya? Kita mempertanyakan. Tapi kalau Tuhan itu memberikan apa? Jawaban. Dia memberikan kemurahan. Kebaikan dia diberikan supaya kita mengalami pertobatan. Amin. Ada beberapa hal ya. Yang kita, nih kalau kita mau buka nih di sini. Yohanes 21. Ini mengenai Tuhan itu 21 ayat 1 sampai 17. Kita baca perlahan-lahan tapi cepet ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Jangan tidur ya. Saya bacain jangan tidur ya. Ya, jangan tidur. Everybody wake. Kalau tidur gak apa-apa. Cuma kalian miss the greatest blessing. Amin. Karena saya udah tahu nih saya mulai baca kalian mulai tidur. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Dia menampakkan lagi. Ini adalah penampakan ketiga. Penampakan ketiga. Dia harus menampakkan ketiga kali. Sama murid-muridnya. Murid-muridnya sudah ikut dia berapa tahun? Udah 3,5 tahun ya pelayanan ya. Iya kan 3,5 tahun. Dan dia berhidup bersama. It's not. Dan dia ada, Yesus tuh ada. Melakukan mujizat, hidupnya bersama, berdoa bersama, makan bersama semuanya. Tapi Yesus itu menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Ya, kata Simon nih ngomong, padahal dia udah, ini kejadiannya by the way, setelah dia deny Christ 3 kali. Iya kan? Iya kan? Dia udah apa namanya? Deny? Menyangkal Yesus 3 kali. Oke?
terus dia balik lagi. Udah menyangkal, padahal dia udah dikasih amanat agung. Maksudnya dia tahu lah, dia itu menjadi murid Yesus supaya dia menjadi supaya dia itu akan menjadikan to feed the lamb, kepala daripada gereja, di mana dia bisa mengembalakan gereja Tuhan. Tapi dia kembali, dia bilang apa? Kata Simon Petrus, aku pergi menangkap ikan. Dia balik lagi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Orang-orang lain ikut. Kalian punya, ini makanya orang tuh punya influence untuk juga untuk menjerumuskan. Oke? Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tidak menangkap apa-apa. 4. Ketika hari mulai siang. Kalau bahasa Inggrisnya itu when the morning come. Oke. Kalau siang-siang kan udah telat ya sebenarnya ya. When the morning come. Oke. Yesus berdiri di pantai. Tuhan Yesus itu berdiri, dia memperlihatkan, menampakkan dirinya in the morning. In the morning means what? Kita itu, dia pasti. Morning itu mengatakan bahwa dia pasti. Katakan dia pasti. Jadi dia pasti. Kalau kalian lupa, kalian tidak percaya, dia pasti menampakkan lagi. Dia pasti akan mengingatkan kalian lagi. Amin. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Can you imagine, dia masih gak bisa ngelihat itu Tuhan Yesus. Oh, kita bilang, wah kok bisa gak tahu gitu ya. Padahal kan maksudnya dia, Yesus itu waktu dibangkitkan, kan dia tadi rambutnya panjang gak jadi pendek gitu loh. Potong rambut gitu kan, enggak dong. Masih sama gitu, secara penampakan itu masih sama. Ya kan? Masih sama. Tapi dia tidak ini loh, nggak tahu. Dia nggak tahu itu, dibilang tadi, Yesus akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Ini yang kedua kali kalau mengenai yang mirip seperti ini. Waktu Petrus menangkap ikan tidak dapat itu udah 2 kali. Ini yang kedua kali. Waktu dibilang, apakah kamu punya lauk pauk? Jawab mereka tidak ada. Dia masih aja gak inget gitu. Oke. 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Jadi dia tadi di kiri terus. Oke. Lalu mereka menebarkannya kepada mereka, menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Jadi si John, murid yang dikasihi Yesus itu berkata, ngomongin ke Petrus, dia yang ingetin. Kalau kita hidup di dalam kasih Kristus, kita tahu Tuhan mengasihi kita, biasanya lebih pintar saudara. Buktinya si John lebih tahu, itu Yesus. Woi, itu Yesus, dia bilang ke Simon Petrus. Ya kan? Karena kenapa? Dia tahu. Kalau kita tahu kasih Kristus, kita akan punya hikmat lah. Kita tahu itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. 8 murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Jadi udah penuh nih ya. Ada 153 ikan, ntar dibilangin di situ. 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Berarti penyediaan Tuhan sudah ada atau enggak? Sudah ada kan? Ikan roti udah ada bukan? Betul. Padahal dia kan tadi kan ngejala ikan. Tapi ikannya udah ada. Tuhan udah ada, Tuhan udah siapkan. Bukan yang gak ada loh. Tuhan itu minta kalian kadang-kadang, oh ya ini, itu bukan sesuatu hal karena Tuhan itu tidak punya. Tuhan itu punya, bahkan Tuhan mau memberi makan kepada murid-muridnya. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ini adalah sesuatu gambaran yang sangat indah. Di mana Tuhan bilang katanya, yang kamu tangkap itu ambil. Yang kamu tangkap itu ambil. Padahal dia tangkap itu sebenarnya hanya karena Tuhan berikan ke dia. Suruh ke sebelah kanan tebarkan gejala. Betul? Bener ya? Bener ya? Semuanya pada mikir kan? Jangan tidur loh beneran. Oke? Dia disuruh Tuhan melakukan sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Tapi dia suruh bawa ke Tuhan. Itu adalah suatu gambaran yang indah. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita suruh Tuhan berikan apa yang kita punya ke Tuhan. Padahal yang kita punya pun Tuhan yang kasih. Amin.
Itu adalah hal yang sangat-sangat indah. Kata Yesus kepada mereka, bawa beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah sarapan. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani berkata kepadanya, siapakah engkau? Karena mereka udah tahu katanya. Baru tuh dia ngeh murid-murid ya, betul gak? 13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Jesus is always good. Dia gak suruh gini loh, ya udah tuh gue udah masakin, udah gue panggangin ikan, lu ambil sendiri. Enggak, dia yang ngambilin. He serve his disciple. Tetap aja dia yang berikan. Sebenarnya bisa gak sih dia suruh? Bisa lah. Emang gak ada kaki, gak ada tangan? Ambil aja sendiri. Tapi dia suruh, dia mengambilkan makanan. Memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi ya, dia itu sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Yesus itu menampakkan sampai 3 kali. Kenapa? Kenapa sampai 3 kali? Karena kita itu manusia seringkali tidak percaya. Kalian mau pergi ke gereja. Saya tadi diingetin Tuhan bahwa Tuhan itu saya lahir baru 28 tahun yang lalu. Sampai sekarang pun bukan berarti saya tuh tahu everything. Jangan pikir kalian udah sering ke gereja gitu ya. Kalian udah dengerin khotbah, udah lewat, udah pas, udah ngerti semuanya. Kalian tidak perlu apa-apa? No, you need to keep coming. Tuhan aja sampai 3 kali. Kenapa? Karena kita itu sering lupa. Kita ini tidak mau. Kita selalu menolak. Ada hal-hal dalam kehidupan kalian yang kalian selalu struggle. Oke, dengarkan saya. Bergumul hal-hal yang sama terus menerus. Kenapa? Karena kita terus lakukan yang sama terus. Einstein aja bilang adalah satu kegilaan. Katakan satu kegilaan. Kalau kita mau sesuatu hal yang berbeda, tapi kita lakukan yang sama terus gitu. Gumanti, dengarkan. Adalah suatu kegilaan. Kalau kita mau lakukan sesuatu perubahan, terus kita lakukan the same thing all over again. Coba berubah, ya kan? Berubah dari apa yang kita pikir, yang kita lakukan. Ini bukan cuma buat kalian, buat saya. Nih ya, saya bilang ini ya, saya ngomong misalnya sama suami saya A. Saya gak melakukan, lu jangan kayak begini, lu jangan kayak begini, lu jangan kayak begini, lu jangan kayak begini, lu kalau nyetir jangan kayak gini, lu jangan ini, aduh. Gak bakalan terjadi perubahan, you keep doing the same thing. Satu hal, dulu ada perubahan banyak sih, udah banyak banget perubahan terjadi, luar biasa, dahsyat, amin. Serius. Ini bukannya, ini serius. Kalian juga gak tahu kan yang mana saya serius apa yang bohongan gitu kan. Wah ini serius. Ini benar-benar serius. Itu indah bersama Tuhan. Karena waktu saya ngomong, kata Tuhan, lu ngomongnya sama terus. Dia kasih hikmat ke saya kadang-kadang. Maksudnya bukan kadang-kadang, dia selalu kasih hikmat ke saya. Saya kadang-kadang mau denger, kadang-kadang enggak. Betul gak? Tuhan tapi kan panas Tuhan, kesel Tuhan. Ya udah gitu aja ngomongnya. Gitu loh. Tapi ada hal-hal saya mikir gitu ya, kok bisa berubah ya? Saya juga bingung. Beneran saya juga bingung. So along the way, kadang-kadang kita lakukan hal-hal yang berbeda. Kita mesti banyak praise dia. Apa yang dia kerjakan. Mungkin kita kurang untuk memberikan satu praise kepada pasangan kita. Serius, kita lupa karena udah terbiasa. Karena saya masak terus bukan berarti itu oke untuk masak terus. Sekali-kali mesti diberikan terima kasih. Betul? Katakan ibu-ibu amin. Dia provide me all the years. Lu pikir enak gitu? Oh ya udah emang mestinya dia begitu. Hello ibu-ibu. Sama kena lo. Ya kan? Kenalah kita. Kita mesti bilang terima kasih. Thank you for providing me all these years. And loving the kids. Kalian tahu itu loving the kids. Mengasihi orang. Itu gak gampang loh. Siapa yang bilang gampang? Berani angkat tangan sini. Ada yang bilang, oh ya kalau mengasihi mas saya dengan natural alami. Pastor. Woi kalau orang baik sama kita mengasihi pasti.
Tapi waktu orang itu tidak bisa mendukung kita, betraying us, tidak menganggap kita, apa lu masih bisa mengasihi orang itu? Iya kan? Waktu dia tanpa sadar mungkin melupakan kita, tanpa sadar melakukan sesuatu yang di luar daripada apa yang kita mau. Di sini banyak pewahyuan. Di sini banyak pewahyuan daerah sini. Sampai mulai ditengar, itu kan kamu, lu sih. Berantem, ntar aja berantemnya di rumah. Kalian happy gak sih gitu ya di dalam gereja? Tapi saya happy banget gitu ngeliatin kalau orang itu bisa berinteraksi, bisa mulai mendapatkan sesuatu dan saling wah gitu kayaknya. Happy gitu saya ngeliatinnya gitu ya. Tapi itu benar saudara. It's not easy, kita mesti appreciate. Kita mesti appreciate more to our spouses, our loved ones ya. Even anak-anak kita yang belum kelihatannya belum bisa melakukan apa-apa. They are doing their best. Katakan amin. They are doing their best to understand us. Kalian percaya gak? Anak sama kita tuh beda bisa 20-30 tahun. 30 tahun lah. 20 tuh kalau udah ngebet banget punya anak jebret langsung punya anak gitu ya. Anak 20 tahun ya kan? Atau maksudnya bukannya ngebet lah, maksudnya misalnya meritnya lebih younger gitu kan. Punya anak 20 tahun udah punya anak, ya itu kan maksudnya bedanya 20 tahun. Tapi kalau saya sama anak saya almost 30 years apart gitu ya. Dia tuh anak-anak itu berusaha mengerti emaknya ini ngomong apa sih gitu. Ya kan? Dia ribut aja kenapa sih masalah kecil kayak gini gitu. Kalau buat kita gede banget, buat dia kecil banget gitu kan. Itu mereka kan mencoba. Betul gak sih? Kita cuma pikir, lu tahu gak zaman dulu papa sama mama. Wah dibawa-bawa ke 30 tahun dia pusing lah. 30 tahun aduh saya pusing mami. Gue belum lahir kata dia gitu. Ya iyalah dia belum lahir 30 tahun yang lalu. Ya kan? Kita kadang-kadang maunya tuh apa yang kita mau gitu loh. Kayaknya judulnya mesti total manipulation kayaknya hari ini khotbahnya. Enggak. Bukan itu. So it's kadang-kadang kita mikir lu coba dong ngertiin wanita. Ya dia gak bakalan ngerti wanita, orang dia laki-laki. Kita istri ngomong sama suami, kamu tuh gak ngertiin aku loh. Rasanya tuh sakit banget tau gak sih? Ya dia gak ngerti orang dia laki-laki. Kalau dia ngerti, lu hati-hati. Jangan-jangan dia berbeda. Ya kan kita gak ngerti. Kita ngomong maunya kita. Apapun kita maunya kita. Yang namanya manusia lah egois. Dia juga pasti, wah gini ya kan. Tapi it's so beautiful in the Lord itu di dalam Kristus itu kita bisa punya namanya. Kita terbuka firman Tuhan hari ini ada di sini sebagai keluarga. Ini adalah suatu teguran mungkin buat saya pun teguran ya. Ada hal-hal bukan teguran lah. Aku gak bilang teguran ya. Hikmat ya. Ada things that we need to do. Oh oke, the difference sekarang gue gak mau gila. Karena I want different things. Tapi now change-nya itu perubahannya dimulai dari mana? Dari saya. Amin. So itu kenapa? Nah dibilang di sini kadang-kadang ada yang kita frustrasi berulang-ulang. Nah kenapa? Karena Tuhan rindu melihat dan mengerti. Supaya kita itu Tuhan rindu kita melihat. Dan mengerti hati Yesus. Bukan hanya fokus pada berkat-berkatnya. Kalau berkat-berkatnya kalian udah banyak mengalami berkat. Tapi itu tidak mengubahkan kalian. Dia bukan cuma mau kalian itu dapetin berkat. Tapi dia mau kita itu mengerti siapa Yesus. Dalam kehidupan kita tuh apa. Dia itu, the role-nya itu siapa Yesus dalam kehidupan kita. Sebagai Savior, sebagai Bapa kita, kekasih kita. Yang kedua, Tuhan mau memulihkan kita dari masa lalu kita. Katakan, kita harus move on. Ngomong dong, kita harus move on. Kalau saya ngomong, kalian gak mau ngomong ya, saya turun nih. Kita harus move on saudara. Jangan kita hidup lagi di masa lalu terus. Aduh masih sakit, pastor masih sakit. Saya gak bisa move on, saya gak bisa lupa. It's okay, take your time. Tapi one day, kita harus move on. Amin. Tuhan itu mau supaya kita itu move on. Dibilang apa? Memulihkan masa lalu kita, kelemahan kita, kegagalan kita. Supaya kita move on. Forgive yourself. Ampuni diri kita sendiri. Ampuni orang lain. And move on because God has forgiven you.
Tuhan itu sudah mengampuni kita. Ketiga, Tuhan mau kita melihat kapasitas potensi kita di masa depan dan memeluk panggilan kita. Tuhan mau kita melihat kapasitas potensi kita. Supaya kenapa? Tadi dibilang waktu kita ngelihat nih, di sebelah kiri. Dia kan tebarin jalan di sebelah kiri. Gak dapet sebelah kiri lagi. Gak dapet sebelah kiri lagi. Gak dapet sebelah kiri lagi. Lu gila beneran. Ini kalau gak gila ya udah bagus. Kiri terus. Kenapa sih gak mau variasi dikit ke kanan? Ya gak sih? Ini juga orang, gue juga bingung sih sama Petrus. Kita ngoceh, kenapa ya? Padahal kita sering begitu loh. Ini kita ketawain diri kita sendiri. Makanya kita harus ketawa dengan kegagalan kita. Jadi tadi bilang gini, kita pergi gak dapet. Ya kan? Gak dapet nih, terus gak dapet. Tuhan mau kita ngelihat ke kapasitas potensi di sebelah sana. Potensi di tempat lain. Kita ngambil begini. Ya kan? Pas kita ke kanan, disuruh sama Tuhan, kita mendapatkan ikan yang banyak. Ini kalau orang gym ya, orang gym nih Adam, Joel, orang gym nih ya. Ya kan? Nggak dapet. Lama-lama kan otot lumayan lah ya. supaya ke sana, ke kanan. Poinnya adalah waktu kita kadang-kadang frustrasi dalam kehidupan kita nggak mengalami. Tuhan tuh lagi mempersiapkan yang jauh lebih besar. Yang jauh lebih besar on the other side. Untuk kita dapat alami. Jadi jangan kita fokus, aduh gue gak dapet. Aduh gue gak dapet ikan. Aduh gue gak dapet ikan. Suami gak bisa berubah. Aduh bisnis kayak sepi terus. Aduh kayaknya anak-anak susah. Ini semua tidak berbuah dan tidak berbuah. Gereja ini semuanya tidak berbuah. Misalnya. Mengalami kegagalan demi kegagalan. Go to the other side. Karena Tuhan di situ sedang persiapkan kapasitas yang lebih besar. Untuk kita punya yang namanya tuh kekuatan tadi ya. Kalau kalian pakai jala biarpun nggak ada, ini juga berat loh ngangkat, ya kan? It's very heavy. Apalagi tapi kita punya yang namanya kekuatan untuk handle yang di sini. Amin. Katakan amin. Tuhan juga mau mengajar kita dengan kasih-Nya. Dia tidak akan stop 2 atau 3 kali lagi. 2 kali aja ya. I'll tell you ya. 3 times ya. Pokoknya ya. Aduh, saya bertobat banget lah makanya. Saya tuh sering banget ngomong kayak gitu loh. Di keluarga saya pun saya, oke, sekali lagi, ya ibu-ibu paling sering, you do it again one more time, that's it ya, that's it. Tuhan gak pernah gitu, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, Tuhan gak pernah ngomong gitu, amin. Suami saya gede banget suaranya. Kita sering kan, sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali, udah tahu gak, udah berapa kali kita hitungin. Padahal Tuhan gak pernah ngitung kesalahan kita, amin. Isn't God so good? Tuhan tuh baik banget ya. Tuhan baik banget, He's so good. Yang kelima, Tuhan merasa justru fulfilled, terpenuhi. Pada saat dia mengalami kesempurnaan, kayak merasakan kepuasan. Waktu dia bisa membantu kita, menolong kita. Ingat kalian cerita wanita Samaria? Dia itu waktu dia justru melayani wanita Samaria. Dia waktu dibawain makanan sama murid-muridnya, ingat? Dia bilang apa? Saya ada makanan yang kalian tidak mengerti. Berarti untuk dia bisa menjamah orang wanita Samaria. Itu adalah kepuasan dia. Itu adalah makanan dia. Amin. Dia juga suka untuk bisa memberkati kalian. Menolong kalian. Kalau kalian masalahnya dalam keadaan masalah, struggle, you come to Jesus. Gak mau ntar gak enak sama Tuhan. Tuhan kan udah bosen. Ya kan? Gak pernah Tuhan datang gitu, oh ya kamu udah again. Kamu mau diampunin lagi dosa kamu. Mau diampuni lagi. Tuhan saya minta tolong dibantu. Aduh again, Tuhan gak pernah ngomong gitu. Tuhan tidak pernah ngomong, oh apa, justru kalian harus datang ke dia. Karena itu adalah kesukaan buat dia bisa menolong kalian. Kalian ada masalah, kalian ada kebingungan. Mungkin ada things, another day, another year. This is gonna be, ini adalah saya punya khotbah terakhir di 2023. Oke, mungkin kalian sebentar lagi kita menutup tahun ini. Kalian akan pikir, aduh tahun ini sama lagi. Gue kayaknya masih ada problem yang sama. Kita masih ada struggle yang sama, ya kan? Saya masih belum berubah. Ini begini-begini aja, jalan di tempat.
justru kalian saat ini datang lagi ke Tuhan. Justru kalian datang ke Tuhan. Karena Tuhan akan justru berikan apa yang selama ini justru struggle buat kalian, Tuhan akan berikan. Dia gak bakalan, oh ya lu udah berulang-ulang kali. Justru saatnya ini kita kembali ke Dia. This is the repetition takes place. Kalau Tuhan udah sebegitunya, Dia begitu setia. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya loh. Saya mau katakan kalau pasangan kita, saya cinta sama suami saya benar-benar sayang. Amin ya. Amin ya Han ya. Tapi maksudnya gini loh, manusia itu tidak bisa. Dia tidak bisa menggantikan tempat di mana Tuhan bisa memuaskan saya. Ini kalian harus sama-sama punya satu kesadaran. Manusia itu tidak bisa memuaskan kita. Itu harus kalian tahu bahwa dia itu, pasangan kita itu bukannya penyelamat kita. He is not our savior. She is not our savior. Walaupun dia mungkin worship saya worship dia mungkin. I don't know. Gitu ya. Tapi kita itu tidak bisa menyelamatkan. Bukannya dengan bilur-bilurnya kan saya sembuh. Bukan dengan bilur-bilur Yudi kan. Lita menjadi sembuh. Enggak. Dengan bilur-bilur Kristus. Amin. Satu lagi saya tutup satu aja. Di Lukas 15 yang ayatnya, nah ini ayat 23 aja. Sorry. Pertama ayat 18 dulu. Kan anak ini mengenai prodigal son, anak yang hilang ya. Jadi dia waktu mau pulang, saya ceritain dulu. Waktu dia mau pulang ke rumah bapaknya, dia bilang, aku telah berdosa. I have sinned against heaven. Oke? Ayat yang 18 bahasa Inggrisnya. Father, I have sinned against heaven and before you. And I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servant. Jadi dia bilang, I have sinned against heaven. Jadi anak yang kedua, yang hilang, anak yang bungsu, dia merasa dia telah berdosa. Tapi waktu dia pulang, kalian tahu, kalau kalian pergi ke ayat 24. For this my son was dead and is alive again. Justru ayahnya justru enggak pernah merasakan, justru dia tidak ngomongin masalah dosa dia. Amin. Dia bahkan luar biasa. Ayat 22 bahasa Indonesianya, sorry. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, you know what God did? What the father did? Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Yang tadinya was dead and live again. Mungkin kita kadang-kadang pikir waktu dalam kita struggle kita bilang, aduh gue udah berdosa, gue salah. I have sinned against this. Aku udah benar-benar melakukan ini against. That God is against me. Jesus, God, you are against me. Engkau justru berseberangan dengan aku. Kita itu kayak merasa dimusuhi oleh Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Bapak kita bilang dia tiap hari. Orang ini, anak ini balik udah hari terakhir, yang waktu dia udah gak ada makanan, betul gak? Tapi kalian tahu apa yang Bapak lakukan setiap hari? Apa yang Bapak lakukan setiap hari? Bapak setiap hari ngelihat ke depan. Dia duduk sambil minum kopi dan pisang goreng yang tadi dibawain sama suami saya. Oh ada lagi ya. Dia bilang, mana anakku? Dengan penuh kerinduan dia tunggu anaknya. Dia keluar lagi ntar siang. Mungkin tadi kepagian. Saya siang ini saya tungguin anak saya kembali. Sore dia balik lagi. Aduh jangan-jangan dia gimana ya di luar ya. Udah mau sore nih. That's what God did, you know. Itu apa yang Tuhan lakukan. Dia pikir, aduh anakku nih ntar kedinginan gak ya? Dia ada bawa selimut gak ya? Bajunya, robnya cukup gak ya? Makanan ada gak ya? That's what God is doing. That's our God. Dia lakukan bukan cuma sekali, berulang kali setiap hari tanpa non-stop. God has been doing it all over again and again and again and again. Tapi kita seringkali kita bilang God is against me. God is against me. Dia gak berkati saya. Saya dapat kayak begini kehidupan saya.
Nasib saya kayak begini. Jelek banget. Kenapa? God is against me. Tapi Tuhan, waktu kita balik ke Tuhan, dia gak pernah, dia diem, dia bungkamkan. Gak perlu ngomong lagi, that God is against you, you have sinned against me. Gak perlu. Tapi Tuhan bilang apa? Cepetan, bawain semua, siapin pesta. Siapin pesta. Buat anakku yang dulu mati, sekarang dia hidup lagi. Give God the glory. He is so good. Amin. He is so good. Kalian diberkati? Biarlah ini firman ini, saya percaya ya. Waktu kita melihat kebaikan Tuhan seperti ini. You don't need to prove anything. Kalian tidak perlu membuktikan apapun. Tidak perlu hidup untuk memberikan satu approval, pernyataan supaya kita itu disukai, disegani oleh Tuhan. No. You're just the way you are. Tuhan sudah memberkati dan mengasihi kalian tanpa batas. Amin. Kalian mau terima Holy Communion, kita bisa siapkan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Saya ajak semuanya bangkit berdiri. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saya tahu mungkin banyak dari kita. Saya pun kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kali mengalami yang struggle, ada frustration ya, ada frustasi. Hal-hal yang kita bahkan hal kecil aja kita mau ubah aja susah. Kalau bukan karena kekuatan daripada Tuhan. Seringkali tanpa sadar kita pikir kegagalan kita itu karena Tuhan itu menjadi musuh kita. Tanpa sadar kita gak pernah ngomong, tapi di dalam bawah sadar kita, alam sadar kita merasa Tuhan itu menghukum saya. Tuhan itu menghukum saya. Makanya saya ini karena begini. Padahal kita setiap minggu dengerin kabar baik. Firman Tuhan bahwa kamu sudah diampuni. Tapi kita keluar sana, kalian misalnya terjadi ketabrakan lah, apalah yang jelek. Kita langsung mikir, Tuhan itu ada apa ya? Apalagi kadang-kadang saya mau bilang lagi satu hal. Ada dari kalian yang mengalami hal itu bertubi-tubi terus-terusan. Ya, terus-terusan. Ini kenapa ya? So you keep asking, bertanya pada diri kita apa salahnya dengan kita. Kalian gak bisa menjawab itu. Karena Tuhan bilang apa tau gak jawabannya? Kalian gak bisa. Dengan perbuatan kita saudara. Kita tidak bisa mengalami yang namanya kebenaran. Amin. Jadi Tuhan sendiri katakan udah gak perlu lagi. Sekarang justru I am the God of again. I will do it again. I will bless you again. I will love you again. I will always love you. Amin. Jangan pernah kita pikir, aduh ini kok berkali-kali, this is my destiny. No, it's not. Semuanya sudah dapat ini. Ini adalah pernyataan kasih Kristus saudara. Ini bukannya satu ritual. Justru ini saatnya kita mengalami yang namanya diingatkan kembali bahwa apa yang sudah Tuhan berikan dan sudah Tuhan lakukan itu sudah komplit dan sempurna. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengucap syukur, kita angkat tubuh Kristus. Bapa, ini adalah tubuhmu Tuhan. Tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan buat kami. Buat kehancuran kami Tuhan, sehingga kami tidak hancur lagi. Hidup kami dipulihkan. Hidup kami disatukan Tuhan. Oh Tuhan, ini adalah kewarasan kami. Sehingga kami ya Bapa tidak terpecah-pecah. Pikiran kami dan emosi kami semua tidak berantakan. This is because of this. Engkau yang sudah menyembuhkan setiap kegagalan. Setiap bahkan mental illness, depresi, keputusasaan, ketakutan. Semua kejahatan kami, semua di pikiran kami, semua pun Engkau sudah bayar Tuhan. Tuhan terima kasih yang sakit disembuhkan. Tubuh-tubuh yang sakit mengalami, mungkin saat ini ada penyakit yang banyak beredar.
Bahkan COVID saat ini mulai lagi. Tapi kami percaya Tuhan Engkau sudah memulai dan Engkau sudah menjaga kami, memelihara kami selama pandemi. Dan selama-lamanya Engkau terus akan terus Tuhan memberikan perlindungan kepada kami. Aku berdoa saat ini yang sakit disembuhkan. Yang sakit pilek, batuk, flu, tenggorokan semua in the name of Jesus. Kami katakan saat ini stop di dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit tidak punya kuasa. Sembuh. Terima kasih Yesus. Tubuh kami menjadi, sel-sel tubuh kami menjadi muda. Engkau, you renew our youth like an eagle, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang jaga kami, pelihara kami. Anak-anak kami Tuhan, keluarga kami. Our spouse, Lord Jesus. Terima kasih. Kekasih kami, semua orang tua kami, semua Engkau yang jaga. Thank you Jesus. Waktu kami mengambil tubuh-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan. Oh, kami lebih dari pemenang. Engkau yang sudah berikan kami kekuatan. Thank you Jesus, kami menerima in Jesus name. Makasih Tuhan. Mari saudara kita angkat. Darah Kristus. Diingatkan betapa Dia luar biasa mengasihi kita. He is so in love with us. Dia membuat satu covenant, ikatan perjanjian. Yang tidak bahkan pernah gagal. Tidak akan pernah. Darah-Mu Tuhan yang sudah membayar Tuhan setiap dosa-dosa kami. Sehingga dosa kami Tuhan, kami semua sudah diampuni dan ditebus. Sehingga kami dibenarkan di hadapan-Mu selama-lamanya Tuhan. Darah ini Tuhan yang meneguhkan kebenaran-Mu di dalam kami Tuhan. Terima kasih darah-Mu ini Tuhan yang selalu Tuhan membuat kami menjadi pemenang. Darah-Mu Tuhan yang menjadikan kami menjadi milik-Mu. Terima kasih selama-lamanya kami tidak ada satupun kuasa yang bisa melepaskan dan membuat kami Tuhan lepas daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus that your blood Jesus is always there for us. Never separate us from your love. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Thank you Jesus. Kami menerima Tuhan darah-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya mau berdoa buat teman-teman. Thank you Jesus untuk darah-Mu. Kami ingin berdoa saat ini untuk teman-teman yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saya mau katakan bahwa ini bukan agama. Jauh dari agama. Kekristenan adalah kehidupan di mana Tuhan Yesus mati buat kita punya dosa-dosa kita. He redeemed our life. Dia menebus kehidupan kita. Dari semua dosa-dosa kehancuran kita Dia tebus. Bukan hanya Dia tebus. Dia angkat kita menjadi anaknya. Kesayangannya. Biji matanya. Dia perhatikan kehidupan kita setiap hari. And He will never leave us nor forsake us. Dia gak pernah tinggalkan kita, saudara. Itu artinya kekristenan. Setiap hari He is there for you. He is with you. Itu yang saya offer to everyone yang belum mengenal Kristus. Kalau mau berdoa saat ini. Kalau gak mau berdoa, mau besok, ntar malam, terserah. Karena ini adalah hubungan pribadi. Saya percaya keselamatan dan lahir baru bukan hanya karena satu doa. Oh, ya lu udah lahir baru. Amin. Lahir baru adalah antara hubungan kalian bilang sama Yesus, Yesus, here I am, help me. I believe you. Aku percaya Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara kalau mau berdoa saat ini bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Pagi ini Tuhan saya mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kabar baik bahwa aku bisa menjadi anak-Mu. Aku begitu banyak pergumulan, aku adalah orang berdosa. Bukan agama yang menyelamatkan saya, tapi Engkau Yesus. Pribadi itu, Yesus. Datang ke dalam hidupan saya. Saya saat ini ingin mengundang Engkau Tuhan masuk dalam hidupku. Dan aku menjadikan Engkau penebusku. Raja dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Aku menerima di dalam nama Yesus. Kalau engkau pertama kali terima Tuhan Yesus, jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur. Karena engkau belum tahu, the best is yet to come. Akan banyak lagi berkat-berkat yang kalian belum dapatkan. Justru this is the beginning of your life.
Mungkin selama ini kehidupan kalian banyak mungkin problem. Bahkan keputusasaan terus. Depresi yang terus menerus yang tidak bisa kalian get over. Justru saat ini, this is the beginning of your blessings. Kalian harus dengarkan terus firman Tuhan. Kenapa? Karena itu memberkati kalian. Memberikan kalian kehidupan. Akan memberikan kalian tuh nourishment, nutrisi. Kalau namanya orang tuh, namanya tanaman dikasih nutrisi, pupuk, makanan. Dengarkan firman Tuhan. Dimanapun kalian mau YouTube, tapi saya mau undang kalian. I challenge you to come to the church. Datang ke gereja. Kenapa? Karena you need that. Amin. You need that. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan Yesus. Kau begitu baik Tuhan. Terima kasih. Saya ingin berdoa juga untuk setiap tangan-tangan yang memberkati gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap tangan yang memberi. Dan bahkan orang-orang yang belum bisa memberi pun Kau berkati. In the name of Jesus. Kami percaya waktu kami memberikan Tuhan. You multiply. Engkau lipat kali gandakan karena Engkau Allah yang begitu besar. Engkau Allah yang begitu baik. Yang selalu mau memberkati anak-anaknya dengan berlimpah. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus for your blessings. Terima kasih Tuhan Kau tidak akan pernah berhutang kepada anak-anakmu Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat dan kaya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Gue ingin memberkati Tuhan setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan Yesus. Kalau banyak yang mengalami pergumulan di dalam bisnis, in the name of Jesus. Tahun 2024, jangan datang 2024 mengakhiri 2023 dengan satu pesimistik. Tuhan udah begini-gini aja, saya gak bakalan mengalami. Justru this is the time for you to come. Come again, come again. Siapa yang bilang kalian hanya bisa datang cuma, karena udah 10 tahun, bosen ama apa yang saya alami? No. Tuhan selama ini pun udah berkati kalian. Dan saya percaya yang selama ini menjadi kefrustrasian yang tadi saya bilang. 2024 start changing. Start believing. Kalau dulu kalian mengandalkan kekuatan kalian. This is the time to trust the Lord. Amin. Lebih lagi. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalian diberkati hari ini. Kita nyanyikan dulu baru kita tutup dengan firman ya. Dengan berkat ya. Thank you Jesus. Kita nyanyikan, kita percaya Tuhan akan memberikan enlargement. Dia akan memperbesar tenda-tenda kita. Amin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita nyanyikan, katakan ku yakin. Ku yakin. Haleluya. Thank you Jesus. Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah Tuhan. Dan memperluas Thank you Lord. Kau memperluas daerah kami Tuhan. daerahku. Dan ku yakin Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Terima kasih daripada
Diberkatilah engkau kemanapun kalian pergi. Diberkati dari segala sakit penyakit. Daripada malapetaka. Tidak ada satupun rencana iblis yang sanggup menimpa kehidupan kalian. Keluarga kalian, bisnis kalian semuanya diberkati. Hanya karena satu yaitu Yesus Kristus sudah menyatakan melakukan segalanya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kau berkati jemaatmu, anak-anakmu yang kau kasihi Tuhan Yesus. Kami percaya setiap daripada kami kalau ada yang mau pergi pun, kemanapun mereka pergi, berlibur ataupun di Jakarta, mereka tetap bersuka cita. Penuh dengan damai sejahtera daripadamu Tuhan. Kalau yang berpergian pun engkau selalu lindungi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan engkau yang selalu menyatakan ya Bapa, perjanjianmu dengan mereka. Bahwa mereka adalah anak-anak yang kau kasihi. Mereka the chosen one, mereka dipilih oleh engkau untuk melakukan perkara-perkara ajaib. Menjadi anak-anak yang perkasa di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Engkau berkati setiap jemaatmu. Biarlah damai sejahtera, sukacita ada dalam kehidupan mereka sampai Maranatha in the name of Jesus. Amin, amin. Tuhan memberkati kalian semuanya. Happy Sunday. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.